Kelas 7 sampai kelas 9 itu sekitar 31 prestasi Vira udah dapat. Welcome back to KM35 Podcast Palcomtech. Hai Palcomster, kembali lagi di podcast KM 3,5 Palcomtech Palembang. Di podcast kali ini kita spesial Ramadan Gaspol bareng Palcomtech. Di podcast kali ini Mbak Wina kedatangan 2 tamu dari siswa dan siswi SMP Negeri 1 ya, Palembang. Boleh dong kenalin dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Najwan Alfadin Jian. Saya merupakan siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Palembang. Oke, kalau yang satunya yang cantik. Halo semuanya, saya Syafira Naisa Zara, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Palembang. Oke, kita ngobrolnya agak santai aja ya, biar nggak tegang ya. Puasa semua hari ini? Puasa semua, alhamdulillah puasa semua ya. Tadi pulang sekolah jam berapa nih, kalau boleh tahu? Tadi pulangnya di jam setengah 11. Setengah 11. Ya, karena mau lanjut sholat Jumat. Sholat Jumat, Iya. ya Jumatan ya. Oke. Kalau boleh tahu, Mbak Wina mau tanya dulu nih, dari siapa tadi namanya, Dek? Panggil aja Najwan. Najwan sama Safira. Ya. Safira. Najwan sama Safira, kalau Mbak Wina boleh tahu, selain sekolah, kegiatannya sekarang apa nih? Dari siapa dulu, Mbak? Dari Najwan dulu. Oke. Jadi kalau untuk Najwan itu kegiatannya paling mengikuti eskul yang ada di sekolah, Mbak. Oke, eskul. Ya, eskul pertama paling ngikutin les Inggris gitu, Mbak. Les Inggris. Ya. Eskul di sekolah, eskul apa nih kalau boleh tahu? Kalau mau dikasih tahu ya, Mbak, kalau boleh dong dikasih tahu ya. eskul Najwan aktif di 2 sekarang, Mbak. Oke, apa yang aja? pertama eskul basket, Oke. yang kedua eskul paskib, Mbak. Eskul paskib Iya. dan basket. Iya. Memang kelihatan ya Safira ya, anak-anak basket sama basket ya. Kalau Safira sendiri? Kalau Vira sama 1 minggu itu ada 2 kegiatan, itu 3 harinya mengaji, terus 3 harinya les bahasa Inggris. Terus sekarang juga Vira lagi aktif di organisasi pelajar penggerak dari Merdeka Belajar Kemendikdasmen. Oke, pelajar Penggerak. Itu semacam organisasi apa kalau boleh tahu? Organisasi, jadi siswanya itu menerima informasi langsung dari Kementerian Pusat. Jadi kita itu jadi jembatan bagi para siswa dan pemerintah untuk memberi informasi, jadi lebih cepat informasinya dapat. Oke, jadi melalui Safira, Iya. Safira bisa informasikan ke sekolah ya, Iya. ibarat kayak gitu. Oke, kalau siapa tadi? Najwan. Najwan ya, Iya. Najwa kan mau panggil kan nggak meleset ya. Oke, Najwan sendiri udah berapa lama nih aktif di eskul tersebut? Apa memang dari dulu memang suka main basket atau memang baru semenjak SMP ini suka main basket? Dari basket sebenarnya Najwan udah pernah ikut basket di kelas 6. Oke, kelas 6. Dari kelas 6. Nah, kemudian setelah masuk di SMP itu lanjut lagi ke eskulnya. Eskulnya. Oke. Jadi di eskul basket itu udah 2 tahunan. 2 tahunan. Ya, kalau untuk paskib itu eskulnya baru dimulai di semester pertama kemarin. Semester pertama di Iya. kelas 8 ya? Iya. Oke, baru mulai. Ya, jadi berarti. baru mulai. Baru ngikutin juga. Iya. Oke. Kalau Safira sendiri itu udah berapa lama kalau boleh tahu gabung di organisasi tersebut? Kalau organisasi itu mulai dari tanggal 20 Desember 2024 kemarin. Oh, Jadi baru ya berarti ya. Oke. Safira sekarang udah kelas 9, berarti memang mau ya. masuk SMA ya, Iya. maksudnya. Oke. Najwan. Safira sendiri kok bisa nih masuk ke organisasi tersebut? Apa alasannya? Pertama itu lihat informasi di upload ulang oleh Instagram sekolah di Oke. story IG. Vira tertarik kayak, oh ini organisasinya bagus, langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan masuk ke organisasi itu mungkin Vira bisa lebih bersosialisasi, meningkatkan wawasan, juga asik kan, bisa jadi jembatan antara pemerintah pusat dengan teman-teman yang ada di sekolah, menyampaikan informasi secara langsung. Jadi informasi di sekolah itu nggak terlambat. Oke. Up to date. Jadi kayak yang lain belum tahu, Safira juga udah Iya. tahu duluan ya, Ha. kayak gitu. Oke. Selama mengikuti organisasi tersebut, hal apa nih yang menjadi nilai plus bagi kalian di sekolah?
dari Najwan dulu? Kalau dari Najwan, selain untuk nambahin nilai di raport, itu soalnya eskul kan ditambahin sebagai nilai non akademik. Oke. Itu mungkin jadi jalan bagi Najwan untuk menambah pergaulan. Oke. Soalnya kayak kalau misalnya kita ngikutin eskul, pasti kita mendapatkan banyak teman. Jadi mungkin itulah salah satu cara Najwan untuk memanfaatin masuk eskul. Gitu, Oke. Mbak. Nambah teman juga ya. Iya. Oke. Apa namanya? Kalau dari Safira sendiri, Safira kan sekarang udah kelas 9 nih. Prestasi apa aja sih yang udah Safira dapetin selama Safira sekolah dari kelas 7 sampai kelas 9 sekarang? Udah 3 tahun ya? Iya. 3 tahun. Dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sekitar 31 prestasi Vira udah dapet. Kalau dari kelas 7 yang awal-awal banget, awal-awal baru masuk itu Vira pernah menang juara 1 kompetisi roket air pelajar 2022 tingkat provinsi yang diadakan Universitas Sriwijaya dan Geraha Teknologi. Oke, Geraha Teknologi. Itu udah 31 prestasi. Iya, terus ada juga Olimpiade IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Nasional. Terus juga Vira juga selain organisasi pelajar penggerak juga pernah di Duta Inovatif Indonesia. Oke, Itu Duta Inovatif Indonesia. gabung sama kakak-kakak mahasiswa, ada dari Unsri, ada Universitas Jakarta. Itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Duta Inovatif Indonesia, dan Vira itu yang termuda waktu itu. Oh, yang termuda. Iya. Jadi memang dari sekian banyak itu mungkin Vira sendiri yang masih sekolah atau gimana? Ada juga yang SMP, tapi Vira sendiri yang kelas 8. Oh, Vira Gitu. sendiri yang kelas 8. Yang lain mungkin udah kelas 9 Iya. semua. Oke, itu Vira gimana tuh ceritanya bisa langsung ke tahap itu? Tahu informasinya dari mana maksudnya, Mbak? Dari sosmed Instagram. Oke, dari sosmed Instagram. Di FYP itu muncul, terus Vira tertarik karena belum pernah ikut organisasi. Pernah sekali itu OSIS waktu kelas 7 jadi anggota bela negara, tapi kalau organisasi yang secara nasional itu baru yang Duta Inovatif itu yang pertama kali. Terus yang kedua pelajar penggerak tadi. Duta Inovatif itu Iya. apa aja hal-hal baru mungkin yang Vira dapetin di Duta Inovatif tadi? Di situ Vira tergabung sebagai duta jurnalistik. Di situ kita ada tugas bikin podcast juga. Bikin podcast Iya, juga? di Spotify. Oke. Oh, di Spotify. Iya, Tapi podcastnya kayak suara aja ya kayak gitu. Iya, ya? satu arah. Satu arah aja. Enggak. Itu podcastnya biasanya bahas tentang apa, Vira? Biasanya tentang sosial, pendidikan, masalah-masalah yang ada di lingkungan pendidikan, rendahnya literasi, juga masalah-masalah sosial, juga yang berkaitan dengan topik-topik yang sedang hangat. Oke, kalau apa namanya itu kan tadi organisasi ya, Vira juga sambil sekolah nih, udah Iya. kelas 8 juga ya kemarin. Itu gimana tuh? Waktunya tuh kapan organisasinya itu? Apakah memang pas Sabtu Minggu? Apakah memang setelah pulang sekolah atau gimana? Ya, untungnya waktu itu event-eventnya itu kayak ada webinarnya juga dari situ. Terus juga bikin kontennya itu memang dijadwalkan Sabtu Minggu. Oh, bikin konten Sabtu Iya. Minggu. Iya, jadi nanti tinggal diupload di Drive, selesai. Selesai. Jadi nggak mengganggu sama sekali. Oke, bikin kontennya itu memang rame-rame atau memang sendiri-sendiri? Sendiri. Sendiri. Jadi bisa dari rumah ya? Iya. Oh, dari rumah. Berarti dari rumah bikin kontennya sendiri baru di upload di organisasinya tuh? Iya. Oh, gitu. Berarti memang di Spotify itu di uploadnya per minggu atau gimana? Per minggu, Oh, setiap per minggu. setiap minggu berarti. Oke. Najwan sendiri selama di basket udah meraih prestasi apa aja nih kalau Mbak Wina boleh tahu? Selama di basket itu sudah pernah menang di kejuaraan antar SMP di SMP 19. Oke, 19. Sama kalau mau di kelas balik itu Najwan pernah ikut di marching band. Oke, marching band mana nih Ya, kalau boleh tahu? di SMP Negeri 1 Palembang. Oke, ada marching band juga. Iya, Cakrawala Spensa. Oke. Dan itu kebetulan di Desember kemarin itu mendapatkan juara umum di kejuaraan Batavia di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Itu lombanya di mana? Di Jakarta itu di Tangerang Selatan. Oh, di Jakarta Selatan. Iya. Oke, itu sama tim atau memang Najwan sendiri? Itu sama tim. Sama Jadi tim. itu orang 70 lebih itu ikut ke Jakarta bareng-bareng. Oh, itu memang dari marching band Iya. SMP Negeri 1 ya, Iya. yang kirim peserta ke Jakarta atau Iya. gimana? Itu kayak memang gitu? dari
marching band dari SMP Negeri 1 itu ngirim perwakilan dari SMP Negeri 1 untuk mewakilin nama sekolahnya ke Batavia. Oke, berarti ada beberapa siswa aja ya? Atau ada beberapa siswa aja? Salah satunya itu Najwan ikut? Oke, itu udah difasilitasin semua ya pastinya ya? Iya, keren banget ya Palkomster ya. Oke, boleh dong kasih tips dan trik juga buat teman-teman di rumah, mungkin dari Vira dulu. Gimana tuh caranya biar kita tuh bisa termotivasi untuk mengikuti organisasi kayak contohnya Vira tadi, mungkin anak-anak sekarang yang di kelas 8 atau anak-anak SMP belum ada pikiran untuk ikut organisasi, apalagi yang sejauh Vira tadi ya, kayak Najwan juga udah hebat banget bisa mewakilin SMP Negeri 1 Palembang untuk ikut di Jakarta Pusat Lomba Marching Band ya. Itu gimana tuh tipsnya? Kalau tips dan triknya itu, pertama kita harus lawan diri sendiri dulu, lawan rasa takut kita, terus percaya diri. Terus Vira itu sebenarnya dulu tuh kurang percaya diri, juga kurang berani tampil. Ayah Vira tadi lupa cerita, Vira juga suka menang lomba menulis puisi. Udah punya 4 buku antologi puisi nasional. 4 buku. Ya. Itu udah di apa namanya? Terbitin. Udah terbitin? Ya. Udah dijual juga berarti atau gimana? Iya. Udah, oke. Boleh di spill dulu nama-namanya apa aja Vira? Ini penasaran kan Mbak Winanya ya? Oke. Soalnya udah 2 tahun juga ya Kak. Jadi yang pertama itu tentang Surgaku, yang kedua Mutiara Dalam Kalbu, yang ketiga itu Sejuta Mimpi, yang keempat ini udah mau jadi Vira agak lupa. Oke. Iya. Itu gimana lagi tuh tips and trik tadi kita Jadi tips dan triknya itu, pertama itu Vira searching dulu gimana caranya biar Vira bisa melawan rasa takut Vira. Karena Vira waktu kecil, waktu masih TK sama SD itu orang tua Vira pernah dipanggil sama kepala sekolah dan wali kelas karena Vira itu kurang bisa mengekspresikan diri seperti teman-teman. Kalau misalkan dapat nilai bagus, Vira langsung tutup bukunya, langsung disimpan. Jadi kayak kurang berekspresi. Kurang berekspresi. Iya, kurang berani juga dalam tampil tuh, suka gugup, gemeteran, juga suka nggak mau tampil gitu. Nyari-nyari ya. Terus akhirnya setelah ditelepon sama guru di SD Vira itu meminta izin kepada orang tua Vira untuk membimbing Vira bisa lebih percaya diri. Nah, di sanalah pertama kalinya Vira ikut lomba itu menggambar bercerita. Alhamdulillah Vira juara 1 tingkat kecamatan, tapi waktu itu masih SD. Udah keren banget itu ya tingkat kecamatan ya kalau anak SD ya. Jadi pokoknya itu kan kurangnya kepercayaan itu salah satu bagian dari kekurangan diri Vira waktu itu. Jadi tips dari Vira itu, cintailah kekurangan kamu, carilah bagian terbaik dari kekurangan kamu. Nah, dari situlah kamu bisa mengembangkannya, mencari bakat kamu yang sebenarnya. Jadi kita bisa tahu momen kita di mana sebenarnya. Betul, itulah teman-teman tips dari Vira tadi. Keren banget loh, baru kelas 9 SMP ya. Gimana nanti pas SMA nih? Udah luar biasa banget ya pastinya ya. Nanti tinggal milih aja mau masuk universitas mana. Kalau dari Najwan sendiri, tipsnya apa nih buat teman-teman? Mungkin teman-teman di rumah ada beberapa, sekarang kan kebanyakan anak SMP itu yang memang kurangnya rasa kayak males ikut eskul. Kebanyakan yang memang pulang sekolah ya udah langsung pulang, yang memang boro-boro mau ikut eskul tapi belajar aja males. Itu gimana tuh tipsnya dari Najwan sendiri? Sebelumnya Najwan pengen ngasih tahu kalau Najwan tuh di SMP 1 tuh menjabat sebagai ketua OSIS. Jadi tips and trick dari Najwan tuh, yang pasti pertama kita harus melawan rasa males kita. Soalnya musuh terberat kita tuh adalah diri kita sendiri. Nah, terus tuh kita tuh yang pasti harus menemukan cara untuk mewujudkan keinginan kita. Seperti kita harus searching gimana cara kita tuh untuk jadi sukses. Atau sama kayak Vira tadi ya? Ya, jadi kurang lebih sama Mbak. Kurang lebih sama ya? Sama ya? Ini kayak nyontek ya, kurang lebih sama ya? Najwan nih keren banget, udah ikut basket, paskib, ketua OSIS juga, harus membimbing kayak banyak anggota-anggota yang lain. Sekarang baru kelas 8, itu berarti baru dilantik atau memang udah berapa tahun menjabat? Untuk menjabat, Najwan kemarin dilantik di tanggal 7 Oktober 2024, jadi masih
tergolong baru intinya. Aku tergolong baru. Iya. Itu gimana tuh? Pertama kali ngerasain menjabat jadi ketua OSIS mungkin ya. Gimana perasaan? Pertama kali. Apa kesulitannya? Pertama kali menjabat jadi ketua OSIS itu yang pasti pertama seneng, Pak. Oh, seneng banget Nah, pastinya seneng ya. banget. Kayak jadi orang-orang tuh kenal semua sama Najwan Iya. ya. Oke, Vira kenal sama Najwan? Kenal. Oh, kenal karena ketua OSIS. Saya pastinya nggak kenal Najwan. Oke. Terus apa lagi? Yang pertama tuh yang pasti seneng karena ketika pemilihan itu alhamdulillah menang. Kemudian yang ditakutin tuh cara apa? Yang ditakutin Najwan ketika pertama kali menjabat tuh tanggung jawabnya, Mbak. Karena Kenapa seperti yang kita tahu tanggung tuh tanggung jawab sebagai ketua OSIS tuh sangat tinggi. Jadi kita tuh harus semaksimal mungkin untuk tidak teledor atas tanggung jawab kita. Oke, harus mencontohkan hal yang positif Iya, Mbak. juga ya pastinya ya Iya. untuk teman-teman yang lain. Oke, Najwan sama Vira ini kan kesibukannya luar biasa ya, banyak banget ya. Itu gimana tuh cara ngatur waktunya antara sekolah, belajar, sama organisasi? Dari Vira dulu mungkin. Seperti yang Vira bilang di awal tadi, Vira punya 2 kegiatan, 3 hari mengaji, 3 hari les bahasa Inggris. Jadi pada satu hari itu pulang sekolah, Vira istirahat sebentar, terus baru dilanjut. Kalau mengaji itu sekitar dari jam 5 sampai jam 6, kalau les bahasa Inggris dari jam 4 sampai jam 6. Setelah itu setelah pulang les atau mengaji itu Vira istirahat. Kemudian Vira mengerjakan tugas. Nah, kalau nggak ada tugas hari itu, Vira review pelajaran yang udah dipelajarin di hari itu. Kemudian baru setelah itu disimpan, baru bebas mau ngapain aja. Bebas mau Ya, ngapain aja. main. Ya. Oke, berarti memang diatur waktunya sedemikian mungkin ya. Ya. Oke, gimana caranya ngatur waktu istirahat juga pastinya, main juga ada. Jadi nggak hanya cuman sekolah terus organisasi, tapi ada memang waktu Ya. untuk mainnya juga. Kalau nggak scroll TikTok ya scroll IG ya. Itu Vira scroll TikToknya mungkin dia carinya informasi-informasi yang berguna teman-teman, bukan sekedar scroll TikTok aja pastinya. Bener nggak? Nggak punya TikTok. Nggak punya TikTok. Iya. Jadi sosmednya Instagram atau apa? Instagram. Main Instagram. Iya. Berarti dapat informasi-informasi yang Dari organisasi Instagram. dari Instagram. Oke. Kalau Najwan sendiri gimana? Secara waktunya. Cara mengatur waktunya yang pasti Najwan bakal memprioritasin sekolah, kemudian les. Untuk les Najwan tuh ada 4 kali les bahasa Inggris dalam seminggu. Oke. Kemudian dilanjutin eskul di Sabtu dengan Minggu. Jadi selama Nggak ada libur dong. Ada cuma 2 hari tapi. Cuma 2 hari Iya, ya. jadi waktu Oke. istirahat cuma 2 hari. Oke. Jadi kalau misalnya sepulang sekolah Najwan yang pasti bakal bersih-bersih dulu, terus tuh lanjut istirahat. Bisa istirahat cuma mau makan atau cuma mau tidur. Kemudian ketika udah mau les, Najwan siap-siap terus tuh langsung pergi les. Untuk tugas-tugas Najwan biasanya kalau lagi nggak ngantuk banget nih, Najwan ngerjain sepulang sekolah. Atau kalau memang misalnya di siangnya memang nggak bisa, Najwan kerjain di malamnya. Di malamnya. Jangan Iya. sampai ngerjain pas baru datang ke sekolah ya. Kebanyakan kan kayak gitu ya teman-teman yang lainnya. Pas datang mepet tuh baru ngerjain tugas ya kan. Oke. Enak dan nggak enaknya selama kalian di organisasi kalian masing-masing. Apa tuh? Kayak dari Najwan dulu mungkin selama di OSIS beberapa bulan ini, apa hal enak dan nggak enaknya yang Najwan rasain selama jadi ketua OSIS? Hal yang enaknya mungkin yang pertama Najwan dapet pergaulan yang baru yang seperti Dikenal orang ya. Iya. Terkenal ya Najwannya sekarang Iya. ya. Ke siapa sih yang nggak tahu Najwan di SMP Negeri 1? Oke, Ya, terus yang pertama tuh pergaulan, soalnya juga pasti dikenal kalau ketua OSIS kan. Nah, yang kedua tuh Najwan tuh bisa mengimprovasi diri Najwan. Yang sebenarnya dulu Najwan tuh tergolong introvert orangnya. oke, introvert. Ya, Oke. nah. Sama-sama introvert ya kalian berdua ya dulu ya. Tapi Vira beda. Kalau Najwan memang introvert. Ya, gitu. kalau dulu tuh Najwan di SD itu nggak ada temen. Oh, nggak ada teman. Ya, jadi temen tuh bisa dihitung jari gitu, Hitung Mbak. jari. Nah, karena Najwan nggak mau hal itu keulang lagi, jadi di kelas 7 sama 8 Najwan tuh fokus untuk ngikut organisasi OSIS, Mbak. Oke, jadilah ketua OSIS sekarang ini dikenal satu sekolah ya Vira ya. Oke, yang apa-apa ke Najwan masih kayak gitu. Kalau Vira sendiri?
Kalau di pelajaran penggerak yang baru-baru ini nggak enaknya. Enak semua berarti. Oke. Soalnya Vira bisa dapat wawasan dari webinar-webinar yang diadakan. Bahkan tanggal 1 Maret kemarin sebagai pelajar penggerak itu Vira berkesempatan ikut Zoom sama Pak Menteri langsung. Wow, sama Pak Menteri langsung. Itu bahas apa tuh Vira kalau boleh tahu? Itu bahas pembelajaran di bulan Ramadan, gimana caranya mengatur waktu biar nggak lemes juga. Oh, biar nggak lemes ya. Ya. Biasanya kan anak-anak SMP nih kebanyakan pulang sekolah udah ngeluh, lemes banget, capek banget mah gitu. Oke, jadi Vira secara sharing Vira ke teman-teman atau ke sekolah itu gimana Vira? Vira biasanya informasiin ke wali kelas dulu yang pertama, terus baru ke teman-teman lewat ada grup kelas juga. Oh, grup Ya. kelas, oke. Itu memang infonya ke grup kelas Vira aja atau memang ke grup sekolah? Kalau grup sekolah itu bisa di-share lewat minta tolong sama wali kelas. Oh, wali kelas tadi. Oke, jadi Vira share ke wali kelas, ke grup kelas, lalu wali kelas share-nya ke satu sekolah Ya. gitu, share pembelajaran. Oke, berarti enak semua, nggak ada yang nggak enaknya? Nggak ada yang nggak enaknya. Berarti Vira memang sangat mensyukuri apa yang sudah dijalani sekarang ya. Oke, dijalani sekarang. Oke, apa hal yang paling signifikan berubah dari diri kalian, dari hidup kalian? Mungkin yang awalnya tadi SD, Vira awalnya memang nggak bisa mengekspresikan diri sendiri. Najwan tadi yang memang introvert. Itu apa tuh yang paling berubah dari hidup kalian setelah kalian SMP sekarang yang mempunyai banyak aktivitas? Dari siapa dulu? Ayo, Vira dulu atau Najwan dulu? Najwan dulu ya. Oke, boleh. Perubahan yang sangat mencolok dari Najwan ketika SD sama SMP sekarang tuh ya ialah Najwan yang dulu SD itu suka teledor gitu Mbak. Jadi teledornya kayak mana nih? Coba ceritain dulu ya Vira ya, kita pengen tahu ya. Ketua OSIS kita nih gimana nih teledornya dulu? Nah, jadi tuh dulu tuh Najwan tuh sering kayak ketinggalan barang di rumah gitu ketika lagi butuh banget di sekolah. Misalnya ada kerja kelompok gitu Mbak. Nah, itu pasti ada aja yang ketinggalan. Ada aja yang ketinggalan. Padahal sebelum pergi udah dicek benar-benar ya. Iya, padahal udah pas di malamnya udah diingetin. Nah, terus tuh yang berubah di ketika SMP itu Najwan sekarang sudah mulai paham Mbak tentang bagaimana cara ngebagiin waktu tentang OSIS dengan pembelajaran di sekolah Mbak. Oke, sudah bisa udah bisa dibedain juga, udah bisa lebih teliti ya. Iya. Terus tuh untuk yang lain juga mungkin Najwan bisa ningkatin Mbak. Yang dulu tuh Najwan kayak cuma anak-anak biasa. Anak-anak biasa gimana? Anak-anak biasa ya Vira ya. Gimana tuh anak-anak biasa? Ya mungkin kayak siswa biasa gitu Mbak. Oke, siswa yang kupu-kupu ya, datang pulang ya. Iya. Datang pulang, datang ke sekolah belajar, udah jam bel pulang langsung ke rumah gitu. Dulu Najwan di SD nggak pernah ikut eskul sama sekali Mbak. Oke, nggak pernah ikut eskul sama sekali. Benar-benar menutup diri ya Najwan ya. Jadi kalau habis pulang sekolah tuh langsung pulang aja gitu Mbak. Pulang aja. Nah, mungkin Najwan bisa udah tahu nih bagaimana cara ngembangin sikap kepemimpinan Mbak. Oke, dari sekarang udah ngembangin sikap kepemimpinan Vira. Oke, udah banyak banget ya berarti perubahannya ya. Kalau Vira sendiri gimana? Kalau yang paling signifikan itu perubahannya tingkat kepercayaan diri Vira. Oke, Berani berkompetisi, berani tampil, juga mengendalikan emosi biar nggak terlalu sedih berlarut kalau kalah lomba. Oke, memang Vira dulu sering Nangis kalau berlarut juga? Enggak Kalau dulu? juga. Oh, enggak terlalu. Nangis. Nangis. Oke, terus apa lagi nih? Udah. Iya. Berarti perubahannya tuh memang lumayan banyak ya. Kalau Vira mungkin udah luar biasa banget ya Najwan ya. Karena udah kelas 9 tapi prestasinya udah Masya Allah banyak banget teman-teman. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tadi juga sempat di awal tadi udah dikasih tips dan trik sama Najwan dan Vira. Caranya gimana? Mungkin ada beberapa teman-teman di rumah atau mungkin teman-teman yang sebaya sama kalian banyak kan memang yang mikirnya kayak buat apa sih ikut OSIS, buat apa sih ikut organisasi kalau memang sekolah aja cukup gitu. Itu gimana tuh pendapat menurut kalian kalau ada orang yang berpikir seperti itu?
Dari Vira dulu mungkin. Sekolah memang penting, tapi organisasi itu juga nggak kalah penting, karena di organisasi itulah kita bisa bersosialisasi lebih dari lingkup sekolah. Karena kalau di sekolah kan sama teman-teman sekolah doang. Kalau organisasi, misalnya organisasi nasional kayak Vira tadi, itu bisa dapat teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Terus juga wawasannya bisa lebih luas, dapat seminar, webinar, sertifikat juga dapat. Prosesnya tadi bisa Zoom sama menteri ya tadi ya? Iya. Kapan lagi ya kan kalau nggak dari banyak sekarang. Oke. Kalau Najwan? Kalau misalnya ada yang berpendapat kayak gitu, mungkin Najwan kurang setuju, Mbak. Kenapa? Soalnya nih, kalau mungkin orang yang bilang gitu kebanyakan belum pernah nyobain nih, Mbak, gimana rasanya ada atau ikutlah organisasi. Mereka tuh nggak pernah ngerasain gimana serunya bareng, kayak bareng ngebuat suasana bareng di organisasi itu. Oke. Gitu, Mbak. Gitu. Mbak Wina juga mau tanya nih, ada organisasi apa aja sih yang ada di SMP Negeri 1 Palembang? Boleh dong di-spill? Mungkin dari ketua OSIS kita aja ya, Vira ya. Mungkin lebih tahu kalau ketua OSIS apa aja tuh organisasinya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen masuk ke SMP 1 penasaran ada organisasi apa aja di SMP 1. Yang pertama organisasi yang pasti OSIS, Mbak. OSIS, Ya. oke. Yang kedua itu ada Duta Spensa, Mbak. Duta Spensa, itu duta Ya. itu gimana tuh? Duta tuh Kayak mana? dia tuh tugasnya kayak brand ambasadornya di SMP-nya ya. Oke, kayak kalau SMA itu dia bujang gadisnya ya. Iya, Oke, Mbak. duta. Oke, terus apa lagi? Seingat Najwan cuma itu, Mbak, yang memang mencolok organisasinya, Mbak. Organisasinya. Kalau eskulnya? Kalau eskul masih tergolong banyak ya, Mbak. Yang pertama futsal itu Oke, di SMP Negeri 1 Palembang, Kolpah itu sering banget ngedapetin kejuaraan, Mbak, di Oke. tingkat antar SMP. Antar SMP. Ya. Terus apa lagi? Terus tuh basket juga sering juga dapet ini. Najwa nih anak basket nih ya teman-teman ya. Nah ini bilang basket banyak prestasinya juga. Oke, apa lagi nih? Selain basket itu ada taekwondo, Mbak. Oh, ada taekwondo juga. Ya. Banyak banget ya pilihannya. Terus apa Ya, lagi? selain taekwondo ada basket, terus tuh ada badminton, Mbak. Ada badminton juga. Ya. Oke, olahraga semua ya berarti Iya, ya Mbak. eskulnya ya. Oke, sangat bermanfaat juga pastinya. Itu aja udah. Itu aja, Eskul paling favorit di SMP kalian apa? Kalau untuk paling favorit itu Najwan boleh jujur ini, Pak, futsal. Oh, futsal. Ya. Bukan basket ya. Mbak kira tadi Vira dia mau ngomong basket yang paling favorit. Futsal ya, berarti Iya, banyak Mbak. futsal. Oke, berarti di SMP 1 ini memang lebih menonjol ke olahraganya juga ya? Iya, Mbak. Oke, lebih menonjol ke olahraganya. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pesan dan kesan untuk teman-teman di luar sana yang memang pengen bergabung di SMP kalian mungkin nanti, atau memang pengen bergabung di organisasi yang udah kalian ikutin sekarang, apa tuh pesan-pesan yang mulainya dari mana kayak gitu? Dari siapa dulu, Vira atau Najwan dulu? Vira dulu. Kalau mau masuk SMP Negeri 1 Palembang, masuk aja, jangan ragu. Guru-gurunya baik-baik, terus suka support siswanya, apapun yang dilakukan asalkan positif. Oke, positif. Oke. Kalau organisasinya gimana? Kalau mau mulai organisasi, ya seperti yang Vira bilang tadi, jangan takut untuk memulai dan mencoba. Oke, kalau nggak coba nggak tahu ya Iya. hasilnya. Najwan? SMP Negeri 1 tuh kalau dilihat dari segi negeri itu yang pasti SMP Negeri 1 tuh salah satu sekolah yang unggulan ya, Mbak. Oke, favorit juga Nah, pastinya. ya, favorit juga. Iya. Nah, jadi kalau apa salahnya gitu kalau kita mencoba untuk masuk ke SMP Negeri 1 Palembang? Soalnya SMP Negeri 1 Palembang tuh prestasinya dari segi eskul, akademik dan banyak akademik banget, tuh oke. udah banyak banget, Mbak. Mm-mm. Terus tuh guru-gurunya juga asik, pembelajaran juga tergolong seru gitu, Mbak. Oh, tergolong seru. Iya. Terus kalau kesan dan pesan teman-teman yang pengen bergabung di OSIS atau duta itu gimana tuh? Pesan dan kesannya yaitu kalau misalnya mau jadi OSIS itu harus harus memiliki sikap yang bertanggung jawab gitu, Mbak. Jadi Harus punya sikap yang bertanggung jawab dulu ya. Karena kalau nggak bertanggung jawab itu mungkin bisa memperlambat kinerja OSIS yang ingin bekerja, Mbak. Oh,
Oh, bisa memperlambat juga Iya. ya. Kalau untuk OSIS sama dutanya sendiri itu biasanya kapan tuh open rekrutmen anggota baru? Mungkin adik-adik kelas kalian pada nunggu nih sekarang. Bisa disiapin dulu kan ya Vira ya dari sekarang apa aja tuh? Kapan itu kalau boleh tahu? Kalau ininya Mbak, kemarin Najwan tuh pemilihan itu di September Mbak. Oh, September. Iya. Oke. Jadi di pertanggal 10 September itu udah mulai orasi, terus tuh debat. Debat. Nah, terus tuh kalau pelantikannya itu lepas jabatan di kalau nggak salah di bulan Oktober Mbak. Oke. Terus syaratnya apa aja Najwan? Isyarat Apakah yang memang harus pintar atau gimana? yang pasti kalau jadi OSIS itu nggak menentu, bukan nggak menentu, kayak nggak ada syarat pasti gitu Mbak. Oke. Yang intinya kalau semisal dia attitude-nya baik, terus tuh nggak pernah bikin masalah, sama sopan santun dengan guru dan teman-teman sekalian, itu udah bisa masuk. Oke, karena OSIS itu juga salah satu contoh perilaku siswa-siswa juga ya. Iya, Jadi Mbak. kalau misalnya OSISnya memang nggak bisa sopan santun, gimana siswa yang lain mau sopan santun? Iya, Mbak. Bener nggak? Benar-benar. Gitu. Oke, mungkin terima kasih banyak juga untuk Najwan dan Vira. Udah banyak banget sharing-sharing di sini. Udah banyak juga Mbak Wina juga salut banget sama Vira ya. Banyak banget prestasi yang didapat. Di usia berapa sekarang? 14. 14 tahun ya Palkomster ya. Udah banyak banget perjalanan yang dilalui sama Vira, mungkin sama Najwan juga. Terima kasih banyak udah nyempetin waktunya buat datang ke Palkomtek untuk sharing-sharing sama Palkomster yang ada di rumah. Udah kasih tips juga untuk teman-teman. Mungkin next kita bakal undang lagi ke sini untuk dengan tema yang berbeda lagi. Oke, mungkin podcast kita pada hari ini sampai sini dulu aja. See you the next podcast selanjutnya. Bye bye. Boleh dadah-dadah dulu? Dadah. Dadah.